Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Kali ini Bung Berita akan merangkum sebuah film yang sangat fenomena. Khusus untuk 18 plus, bagi yang masih anak-anak dilarang untuk menyaksikan video ini. Check it out. Woi, baru mulai lagi. Ojo langsung desa-desan tok ae. Wah. Fuck. Di video kali ini kita akan kembali bahas sebuah film pemersatu bangsa. Film yang tentunya akan bikin kalian traveling, membayangkan yang seger-seger. Sebuah film yang akan menceritakan kisah wanita yang suka banget selingkuh dan berkebun bareng sama om-om. Film ini berjudul Sleeping with Other People. Dan biar gak makin penasaran, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film akan dibuka dengan suasana ribut. Terlihat satu gadis muda yang lagi marah-marah di sebuah asrama. Dan hal ini tentu membuat semua orang di sana risih. Bahkan gadis ini akhirnya hampir diusir sama security di sana karena saking mengganggunya. Namun ketika akan diusir, tiba-tiba ada satu pria yang ngaku kalau dia adalah temannya. Jadi wanita ini pun gak jadi diusir. Tentu si cewek yang lagi setengah mabuk pun senang-senang aja karena udah ditolongin. Thank you. Singkat cerita, masuklah keduanya tersebut ke kamar si pria. Dan dari sini mereka pun akhirnya mulai berkenalan. Si wanita bernama Lenny dan si pria bernama Jack. Lalu setelah mereka sedikit bercerita, kita semua akhirnya tahu bahwa Lenny ini marah-marah di depan tadi karena dirinya udah gak sabar pengen berkebun bareng sama temennya. Tapi karena gak ada respon sama sekali, dia pun akhirnya marah. Jack yang tahu hal ini pun merasa kaget bukan main. Karena sebenarnya Jack ini adalah pria polos lugu yang lagi berlagak cool di depan si Lenny. Di sini Jack pun lalu bilang kalau pria yang ingin berkebun dengannya itu bukanlah pria yang hebat, karena satu-satunya pria hebat di asrama tersebut adalah dirinya. Tentu Lenny yang mendengar hal tersebut pun sedikit merasa ragu. Lalu scene pun berpindah menunjukkan mereka berdua yang sedang ngobrol di atap gedung. Nah, pada perbincangan ini terlihat keduanya yang mulai dekat dan saling tertawa dengan obrolan satu sama lain. Lenny yang awalnya emosi pun kini jadi lebih tenang karena candaan Jack yang begitu lucu. Hingga waktu pun berlalu dan gairah antara keduanya pun tiba-tiba memuncak. Lalu adegan berkebun pun gak sengaja terjadi. Jepret. Diar. Keblentang. Diar. Kelar kuning. Kaplur kap. Singkat cerita, 15 tahun pun berlalu. Dikisahkan kini Lenny sudah memiliki kehidupan serta kekasih baru. Di sebuah restoran mewah, Lenny dan kekasihnya pun makan malam bersama. Hingga akhirnya Lenny pun bercerita bahwa selama ini dirinya telah berselingkuh sebanyak 16 kali. Romantis ya? Hal ini dikarenakan Lenny punya kecanduan terhadap nikmatnya berkebun. Mendengar pernyataan menyakitkan, pacar Lenny pun tentu bersedih. Dan pertengkaran antara keduanya pun tak terhindarkan. Lenny dibuat malu di depan muka umum. Dan karena momen tersebut, Lenny kemudian memutuskan untuk kembali menghubungi selingkuhannya yang bernama Matthew. Ya tentu, hal tersebut dilakukan untuk mengobati rasa sedih yang ada. Dan mengejutkannya di sini Matthew minta Lenny untuk datang ke kantornya pada esok hari. Mendapat pesan seperti itu, mood Lenny pun dengan seketika langsung berubah jadi happy. Ia pun kemudian pergi dari restoran tersebut. Namun ketika baru keluar, Lenny ini gak sengaja bertemu dengan Jack, orang asing yang telah berkebun bersamanya 15 tahun lalu. Ini yang tadi kita lihat di awal film ya. Di sana mereka pun mulai berbincang dan membicarakan bagaimana waktu berlalu begitu cepat. Namun anehnya, chemistry antara keduanya ini masih terlihat begitu erat. Karena bagaimanapun mereka ini adalah pasangan yang pernah berkebun bersama. Ya makanya gak aneh sih. Dan setelah ngobrol basa-basi gak jelas, keduanya pun saling berpamitan lalu tukeran nomor WA. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kita diperlihatkan Jack yang sedang melakukan rapat di kantornya. Dan di sini kita mendapat sebuah clue bahwa selama ini ternyata Jack telah menyimpan rasa ke bosnya yang aduhai ini. Maka di sini pun Jack mulai mengajak bosnya ini untuk berkencan. Namun sayang, permintaan tersebut pun ditolak mentah-mentah.
karena Jack ini dianggap tidak level. Sementara itu di tempat lain, Lenny terlihat sedang mendatangi kantor selingkuhannya itu, yang ternyata merupakan seorang dokter terapis. Oke, di sini tanpa basa-basi, si pria bangsat ini langsung mengatakan bahwa hubungannya dengan Lenny ini harus segera diakhiri. Karena bagaimanapun, Matthew ini akan segera melaksanakan pernikahan. Tentu hal ini membuat Lenny sangat-sangat terpukul, karena dirinya tersebut seakan seperti sampah yang dibuang begitu aja. Terlihat Lenny yang mencoba untuk menahan tangis kesedihan. Namun si bangsatnya Matthew ini tahu apa yang diinginkan oleh Lenny. Oleh karena itu, sebagai salam perpisahan, mereka pun kemudian berkebun dengan begitu sengit untuk terakhir kalinya. Nikmat. Namun sayang, walaupun Lenny ini baru saja melakukan aksi berkebun, kesedihan di wajahnya ini tidaklah mampu terhapuskan. Karena sekarang ia tahu bahwa dirinya sudah ditinggal pacar, kini ia kehilangan pula selingkuhan. Maka dari itu, teman Lenny pun menyarankan agar dia pergi berkencan dengan Jack. Maka pada malam harinya terlihatlah momen romantis antara Lenny dan Jack. Di sini Jack tentu senang-senang aja karena dirinya bisa dekat dengan wanita yang cakep. Tapi sayang, sebenarnya Jack ini hanya dijadikan sebagai pelampiasan aja oleh si Lenny yang sedih ini. Oke, balik ke cerita. Tapi anehnya di sini Jack ini bisa membuat Lenny tertawa dan senyum-senyum sendiri, yang mana itu jadi hal positif ya. Lalu setelah momen makan tersebut, malam mereka pun diakhiri dengan kebahagiaan yang begitu indah, karena ternyata mereka ini bisa saling tertawa dan bercanda bersama. Ancen garangan ojek iki. Sip. Dan setelah momen tersebut, minggu-minggu mereka pun dilalui dengan kehidupan masing-masing. Lenny sibuk jadi guru TK dan Jack sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Namun anehnya, kini Lenny dan Jack mulai saling bertukar kabar, kayak orang yang lagi PDKT gitu. Masuk, speak terus. Hingga pada satu waktu, Lenny yang sedang duduk di bangku taman ini tidak sengaja melihat seseorang yang ia kenal. Dan ketika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Matthew, selingkuhannya yang begitu ia cintai. Dengan seketika, terlihat raut wajah Lenny yang berubah seperti ketakutan. Di sini Lenny berusaha mengejar Matthew, karena ia tahu bahwa sebenarnya ia ini masih cinta sama selingkuhannya itu. Tapi sayang, itu semua sia-sia. Karena semakin ia mengejar, semakin kambuh asma yang dipunyai oleh Lenny. Dua asma pecicilan toh mbak. Lalu setelah momen tersebut, Lenny pun akhirnya menghubungi Jack dan memintanya untuk menemani si Lenny ini. Dan Jack yang lugu tersebut pun ya mau-mau aja. Maka mereka pun kembali jalan serta berkencan berdua. Bahkan kali ini Lenny ini mulai menunjukkan tubuhnya yang elok itu ke si Jack. Segar. Momen epic iki. Ya. Setelah momen tersebut, momen kedekatan antara keduanya pun mulai terjalin dengan erat. Bahkan sekarang keduanya sudah tinggal serumah. Namun Lenny pun akhirnya jujur ke Jack bahwa selama ini dirinya masih bersedih, galau akan mantannya yang brengsek itu. Dan karena Jack merupakan lelaki sejati, dirinya ini tidak merasa marah sama sekali. Bahkan Jack malah mendukung Lenny agar dirinya bisa move on dari si Matthew. That's great. Dan singkat cerita, esok hari pun tiba. Diperlihatkan Jack yang sedang bercurhat ke sahabatnya ini tentang Lenny. Dan sahabatnya tersebut mengatakan bahwa Jack sedang dipermainkan. Oleh karena itu, sahabatnya ini meminta Lenny untuk datang ke pesta di rumahnya esok hari. Katanya si Lenny ini mau diseleksi dulu. Maka Jack pun akhirnya mulai membicarakan hal tersebut kepada Lenny. Tentu Lenny awalnya menolak, karena dirinya menganggap bahwa Jack seperti teman yang baik hati, bukanlah teman kencan. Namun setelah diajak keliling naik kapal, Lenny pun akhirnya setuju. Lalu pada esok harinya tibalah mereka di pesta sahabatnya Jack. Namun ternyata pesta tersebut merupakan acara ulang tahun anak kecil. Awalnya Jack dan Lenny ini merasa keheranan. Namun lambat laun mereka pun mulai menikmati pesta di sana. Dan lebih konyolnya lagi, Lenny di sini membuka kain penutupnya itu, lalu berjoget ria bersama para bocil di sana. Jack yang melihat hal tersebut pun langsung terpesona dengan elok tubuh dan jogetan si Lenny ini. Segar.
Tentu hari tersebut merupakan hari yang sangatlah indah bagi Jack, karena dirinya ini bisa melihat Lenny tersenyum. Hingga akhirnya datanglah seorang pria kaya raya yang menghampiri Lenny. Tanpa basa-basi, pria tersebut pun mengatakan bahwa dirinya tertarik terhadap tubuh Lenny ini dan ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Setelah memberikan kartu nama, pria tersebut pun pergi. Dan bangsatnya si Lenny ini langsung jatuh hati ketika mendengar bahwa pria tersebut merupakan orang yang kaya raya. Dan singkat cerita, diperlihatkanlah mereka berdua yang jalan bersama. Tentu Lenny yang dasarnya penyuka umum ini ya senang-senang aja karena bisa ketemu cowok kaya raya. Mengejutkannya lagi, setelah makan malam tersebut beres, mereka pun langsung cocok tanam bersama. Padahal baru aja ketemu. Enak. Hajar mane bro. Setelah momen indah tersebut, Lenny pun menceritakan semua kejadian tersebut kepada Jack. Dan tentu Jack yang mendengar hal ini pun sangat-sangat cemburu. Namun brengseknya di sini Lenny ini masih belum sadar kalau Jack ini suka sama si Lenny. Dan sebagai pembalasan, pada esok harinya tanpa banyak basi, Jack pun langsung mendatangi bosnya yang aduhai ini. Dan Jack langsung mengajaknya untuk berkencan. Mengejutkannya, dengan gombalan maut dari si Jack, si bos ini akhirnya langsung setuju untuk jalan bareng si Jack. Aku jane mau, tapi ora apa-apa arti jajal gas. Dan dari sini kita bisa melihat dua momen sekaligus. Pertama diperlihatkan Lenny yang sedang kencan bersama pacar barunya itu. Dan di sisi lain Jack pun sedang makan malam bersama bareng sama bosnya. Tentu di sini Jack terlihat begitu menikmati momen kebersamaan dengan bosnya itu. Karena sebenarnya bos tersebut sudah lama jadi incaran si Jack ini. Hingga setelah makan malam selesai, mereka pun kemudian pulang ke apartemen. Dan secara mengejutkan, ternyata selama ini si bos juga suka sama si Jack. Maka tanpa basa-basi, adegan berkebun pun langsung terjadi. Nikmat. Film opo ki kok akeh berkebun? Astagfirullah. Namun sayang, hal yang berbeda dirasakan oleh Lenny. Karena pada kencannya itu, ia tidak sengaja bertemu dengan Matthew yang sudah mempunyai seorang istri hamil. Tentu di sini rasa cemburu Lenny pun kembali memuncak. Karena baru aja putus, kini selingkuhannya itu sudah punya pengganti lagi. Dan karena saking tidak kuatnya menahan sakit hati, Lenny pun dengan seketika langsung pergi dari pesta tersebut. Lalu ia kemudian datang ke apartemen Jack dan meminta pelukan hangat dari dirinya. Dengan sabarnya di sini Jack pun meladeni permintaan si Lenny ini. Karena memang dasarnya Jack ini cinta tulus ke si Lenny. Emang ya, gak tau malu si Lenny ini. Lalu singkat cerita, setelah momen tersebut 3 bulan pun berlalu. Diceritakan kalau sekarang Lenny ini udah pergi jauh ke luar kota. Dan Jack akhirnya menjalin hubungan bersama bosnya. Di sini terlihat si bos yang terkejut dan senyum-senyum sendiri. Karena di sini Jack ternyata melamarnya dan akan mengajaknya untuk pergi bulan madu. Ya tentu ini jadi momen yang sangat bahagia. Sampai akhirnya Jack ini gak sengaja melihat Matthew, selingkuhannya Lenny yang bangsat itu. Dan gak ada hujan, gak ada angin, di sini Jack pun langsung memukul si Matthew dan memulai perkelahian. Ya. Setelah pertengkaran berdarah tersebut terjadi, polisi pun datang dan langsung melerainya. Dan akhirnya di sini bos Jack tahu bahwa Jack ini tidaklah benar-benar mencintai dirinya. Karena ternyata Jack ini masih belum bisa move on dari si Lenny. Alhasil dengan sakit hati si bos pun pergi meninggalkan Jack. Dan singkat cerita Jack pun dibawa ke kantor polisi. Di sini ia pun kemudian menelpon Lenny dan mengatakan semua hal dengan sejujur-jujurnya. Bahwa selama ini ia cinta tulus kepada si Lenny. Dan Jack ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengannya. Setelah gombalan maut dilakukan, Lenny pun akhirnya terharu dan menangis. Karena akhirnya ia merasakan cinta yang begitu tulus dari si Jack ini. I just really miss you. I think about you like all the time. Hearing your voice, I love hearing you say my name. Oh, you do? Jake. Lenny. Lalu setelah semua momen kekacauan tersebut berakhir, Jack pun akhirnya bisa lepas dari tuntutan penjara. Dan ia akhirnya bisa kembali bertemu dengan Lenny. Mereka pun sekarang hidup bahagia karena sudah saling menyatakan perasaannya masing-masing. Dan setelah momen tersebut berakhir, film pun akhirnya tamat.
Nah, gimana nih filmnya? Kalau menurut Mimin sih, film ini bisa bikin kita gregetan sendiri, terutama oleh sifat Lenny yang senang memainkan pria. Tapi sayang, permainan emosi dari film ini masih kurang terasa bagus. Namun terlepas dari itu semua, alur ceritanya masih bisa kita nikmati, terutama ketika adegan berkebun terjadi. Hehe. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Tulis di kolom komentar. Oke, seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like biar channel ini bisa terus berkembang. Kita jumpa di lain waktu. Bye. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you.